Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khidir Adib, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 1911184. Video ini merupakan penugasan akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ustadz Aris Mahmudi MA. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan biografi dari salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Menurut Febi Nurhayati dalam bukunya yang berjudul Wali Songo, Profil dan Warisannya, Sunan Gunung Jati ini memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Syarif Hidayatullah, Muhammad Nurullah, Syekh Nurullah, Muhammad Nuruddin, Sayyid Kamil Bulkiyah, Syekh Mazkurullah, dan Makhdum Jati. Akan tetapi nama beliau yang paling masyhur, yang paling famous adalah Syarif Hidayatullah. Sedangkan dalam beberapa babat beliau itu disebut dengan Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Israil, Syarif Hidayatullah, Said Kamil, Maulana Syekh Makhdum rahmatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau itu lahir pada 1450 Masehi, dan beliau itu wafat pada tahun 1568 Masehi. Akan tetapi menurut versi kitab Syamsul Dhahirah, beliau itu lahir pada tahun 1580 Masehi. Ada banyak versi mengenai silsilah beliau. Akan tetapi saya akan menjelaskan nasab beliau dengan mengacu pada kitabnya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang berjudul Syamsul Dhahirah fi Nasabi Ahlil Bait. Sunan Gunung Jati ini merupakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Sedangkan dari urutan jalur ibu, beliau ini merupakan keturunan Raja Pajajaran. Beliau mempunyai istri 3. Pada tahun 1475 Masehi, beliau menikah dengan Nyai Kawunganten, yaitu adik dari Bupati Banten. Dari pernikahan ini Sunan Gunung Jati dikaruniai 2 putra, yaitu Ratu Winaon pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Sebangkikin pada tahun 1479 Masehi. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Ratu Pakungwati yang bersemayam di dalam Agung Pakungwati. Beliau menikah dengan istrinya yang ini dianugerahi 2 anak, yaitu Ratu Wulungayu dan Pangeran Muhammad Arifin atau yang terkenal dengan Pangeran Pasarean. Kemudian beliau juga menikahi dengan seorang putri Raja Yunglu yang bernama Hongki pada tahun 1485. Dan di zaman sekarang dzurriyyah beliau itu masih lestari, ada yang menduduki di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Di antara dzurriyyahnya yang masyhur adalah Sayyid Saif Alwi Pahlawi, kemudian para pengasuh, para masyayikh di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, di antaranya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketum PBNU, dan Kiai Mustafa Agil, menantu Mbah Mun, dan juga ada Ajengan Ujang Bustomi yang terkenal dengan ilmu hikmahnya. Sunan Gunung Jati adalah pribadi yang suka membantu, dermawan, jujur. Menurut budayawan Agus Sunyoto, kisah Syarif Hidayatullah menuntut ilmu itu diwarnai dengan cerita-cerita yang absurd, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui kebenaran historisnya. Di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwasanya Syarif Hidayatullah ini pernah berguru kepada beberapa masyayikh di berbagai penjuru. Di antaranya yang pertama yaitu Syekh Najmuni Kubro di Mekah. Kemudian beliau juga tercatat pernah nyantri di Tanah Jawa, tepatnya di Karawang, Syekh Bentong, dan juga di Kudus beliau berguru kepada Datuk Barul. Kemudian beliau juga berguru kepada Sunan Ampel. Kemudian karya dan prestasi beliau, beliau juga punya banyak karya seperti hanya peribahasa yang banyak tertulis. Kemudian beliau juga mewariskan jembatan Kretek Pangrawit
Keraton Kasepuhan Cirebon, Sitinggil. Sitinggil ini dibangun pada tahun 1425 Masehi. Bangunan ini terdiri dari beberapa buah bangunan yang umumnya tidak berdinding, antara lain bangunan Pandawa 5 yang berbintang 5, yang mana itu melambangkan 5 rukun Islam. Dan murid-murid beliau itu sebenarnya banyak, akan tetapi yang terkenal itu adalah Syekh Natullah di Nusa Kambangan, Pangeran Kejora, Syekh Bentong. Syekh Bentong ini guru dan juga guru yang sama-sama sering istifadah. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah ini mengaku guru kepada Syekh Bentong, dan Syekh Bentong ini juga berguru kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian metode beliau dalam berdakwah itu ada banyak, diantaranya yaitu berdakwah lewat jalur politik. Beliau yang ulama yang sekaligus umarok. Kemudian juga beliau berdakwah melalui perkawinan dan juga memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Bahkan beliau itu membuat komunitas dengan menghimpun orang-orang yang punya kelebihan sakti mandraguna atau yang dikenal dengan istilah jaduk. Dan juga terdapat ajaran Sunan Gunung Jati yang berupa pepatah-pepatah atau bakhlak bahasa, yang mana sampai sekarang ini masih diajarkan oleh keturunannya melalui Sultan Kasepuhan dan kerabat Keraton Cirebon. Pepatah-pepatah itu mengandung ajaran hidup berupa pandangan hidup, anjuran, pesan, teguran, nasihat, kritik, dan lain sebagainya. Pepatah tersebut mengajarkan berbagai hal seperti halnya ketakwaan, akhlak yang baik, kedisiplinan, dan lain-lain. Di antara paribahasanya beliau yang terkenal adalah petatah petitih yang berkaitan dengan ketakwaan dan keyakinan. Dan untuk lebih lanjut mengenai paribahasanya karya dari Sunan Gunung Jati ini bisa dilihat di bukunya Maskur Arif yang berjudul Sejarah Lengkap Wali Songo dari Masa Kecil, Dewasa hingga Akhir Hayatnya. Kemudian kontribusi beliau untuk Islam di Nusantara. Beliau ini terkenal dengan sang penata agama di tanah Sunda. Dan masih banyak lagi kontribusi beliau. Di antara kisah-kisah inspiratif beliau adalah yang pertama yaitu beliau itu alim allamah. Beliau pernah nyantri dimanapun, jangkauan intelektualnya luas, dan juga beliau itu seorang umarok, yaitu pemimpin. Dan diceritakan dalam beberapa naskah Jawa kuno, beliau itu mempunyai banyak karomah. Di antara karomah beliau itu adalah beliau bisa mengubah pohon menjadi emas, dan juga beliau itu bisa berjalan di atas air. Beliau itu dari Jawa ke Mekah itu tidak menggunakan perahu. Dan juga masih banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan karomah-karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati. Demikianlah kisah dari Sunan Gunung Jati. Akhirul kalam, astaghfi minkum, naktafi bihadzal qadar, syukrun wa dumtum fil khairi wa barakatuh wan najah, wa yuwaffiquna ila ma fi salahuna wa salahuna hadatil ulama wan nahdiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.